Hai, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 78. Nah, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Dan buat kalian yang mau traktir Mimin kopi, link traktir ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun, meluncur. Kinan pun menerima permintaan maaf itu. Namun dia menyuruh agar harta itu diberikan kepada Mumu saja. Sang pemandu pun langsung mengumumkan kalau item berikutnya terdiri dari 100 objek dan harga awalnya adalah 1 juta kristal Monarch. Tiba-tiba, cermin tembaga dan segel emas langsung bergetar hebat. Sepertinya kedua benda itu beresonansi dengan harta yang dilelang. Kinan pun merasa bingung, apakah mungkin harta itu berkaitan dengan cermin tembaga dan segel emas. Kinan langsung menyuruh ketua pertama untuk mengambil 100 objek itu, sehingga Kinan adalah orang yang mendapatkannya. Si Makong sangat bingung. Dia menanyakan, apakah Kinan menemukan sesuatu dari harta 100 objek. Kinan menjawab kalau dia belum yakin, tapi sepertinya ada yang spesial dari harta 100 objek itu. Harta selanjutnya adalah The Flower The Reincarnation. Bunga itu mengandung kekuatan reinkarnasi dan bisa berkomunikasi dengan 6 divisi roda karma. Pria bertopeng langsung menawar 5 juta kristal Monarch. Wakil ketua pagoda bayangan juga tidak mau kalah dan menawar 6 juta kristal Monarch. Si Makong dengan senyuman lebarnya berpikir akan mengambil harta itu. Menurutnya, bunga ini akan sangat berguna nantinya. Tiba-tiba ketua pertama mengumumkan kalau pemilik rencana Five Dragon mengambil harta The Flower of Reincarnation. Terlihat orang bertopeng dan orang-orang di pelelangan itu hanya bisa pasrah karena mereka tidak bisa bertarung lagi untuk harta tersebut. Harta selanjutnya adalah Blood Ginseng berusia 10.000 tahun. Harga awalnya adalah 900.000 Monarch Crystal. Si Makong ternyata menginginkan benda itu juga. Dan akhirnya, si Makonglah yang mendapatkan ginseng tersebut. Singkat cerita, Kinan dan si Makong kembali ke penginapan. Mereka mendapatkan 4 harta unik dan akan menukarnya di toko Yellow Spring. Terlihat Kinan memainkan satu tali berwarna merah. Si Makong menanyakan, kenapa Kinan sangat suka dengan benda itu? Apakah benda itu berharga? Namun tiba-tiba tali itu bergerak sendiri dan melilit tangan Kinan yang membuat Kinan terkejut. Tiba-tiba Kinan masuk ke dalam lautan kesadarannya dan bertemu dengan senior yang ada di cermin tembaga. Di sini, senior itu menanyakan kepada Kinan, apakah Kinan akan benar-benar melanjutkan tribulasi 3 kehidupan. Kinan menjawab kalau dia akan melanjutkannya. Ia tidak akan menyerah sebelum mencoba sampai akhir. Dikarenakan tekad Kinan yang sudah sangat bulat, maka senior itu pun menyuruh Kinan untuk menunggu saja. Terlihat Kinan sangat kebingungan dengan kata-kata dari senior itu. Sebenarnya, Kinan harus menunggu apa? Namun Kinan langsung tersadar. Ternyata si Makong memanggil Kinan. Si Makong menanyakan, sebenarnya Kinan ini kenapa? Kinan pun menjawab jika dirinya tidak apa-apa. Kinan beralasan kalau dia hanya memikirkan hal yang tidak terlalu penting. Cerita berpindah di daerah 9 surga. Terlihat ada senior yang ada di dalam cermin Kinan, sedang menatap langit. Senior itu langsung memanggil bawahannya dan menyuruhnya untuk mengaktifkan Immortal Dao Monolith untuk membuka pintu masuk Crimson Demon. Aktifkan juga formasi 3000 Great Immortal dan panggil 500 Jenderal Immortal segera. Ternyata wanita itu ingin memecahkan Laut Changlan dan kembali ke benua Changlan. Cerita berpindah di tempat Kinan yang berada di suatu tempat. Kinan menanyakan bagaimana mereka akan bisa pergi ke toko Yellow Spring. Si Makong menjelaskan kalau mereka harus menangkap Yellow Spring Demon
lalu membakarnya dan menggunakan kabutnya yang membuat sebagai ilusi untuk masuk ke toko Yellow Spring. Si Makong langsung menangkap Yellow Spring, Demon, dan membakarnya. Si Makong menyuruh Kinan agar memperhatikannya. Setelah Yellow Spring terbakar, si Makong mengangkat tangannya dan menggunakan asap itu untuk membuka sebuah portal. Tiba-tiba muncullah sebuah portal yang mengarah ke suatu tempat. Dan portal itu adalah tempat portal keluar Kinan dan si Makong. Singkat cerita, Kinan dan si Makong sampai di toko Yellow Spring. Ternyata sudah ada ketiga anak kultivator multi armor art dan yang lainnya. Bahkan ada juga orang bertopeng. Dia menanyakan kenapa ada dua kultivator martial progenitor di tempat ini. Ternyata mereka semua tidak tahu kalau Kinanlah pemilik token 5 Dragon 5. Kinan pun langsung mengeluarkan lencana 5 Dragon agar mereka bisa melihatnya. Orang-orang di tempat itu pun baru menyadari kalau Kinan dan si Makong ini adalah orang yang berada di lantai ke-7. Pada saat pelelangan, tak berselang lama ada pria bertopeng yang mengatakan kalau mereka tidak usah basa-basi lagi dan mari perlihatkan harta mereka yang ingin ditukar. Orang itu pun langsung mengeluarkan sebuah bola kecil seperti mutiara. Benda itu bernama Boundless Orb dan menyuruh semua orang untuk memperlihatkan hartanya untuk ditukar dengan benda ini. Orang bertopeng biru pun mengeluarkan sebuah tanaman dan menawarkan apakah kultivator itu tertarik. Salah satu anak martial monarch mengeluarkan guci yang berisi 3 tetes Sick Realm Liquid untuk menawar Boundless Orb. Si Makong langsung berbisik kepada Kinan kalau Boundless Orb ini sangat berguna untuk dirinya. Jadi dia akan mendapatkan benda itu. Si Makong pun langsung mengeluarkan The Flower Reincarnation untuk ditukar dengan Boundless Orb. Ternyata pria bertopeng hitam merasa kalau semua itu tidak cukup untuk ditukar dengan Boundless Orb. Si Makong langsung menambahkan gulungan kuno agar kultivator itu mau mempertimbangkannya lagi. Pada akhirnya, si Makong mendapatkan Boundless Orb itu yang membuatnya sangat senang. Menurutnya, dia selangkah lebih dekat lagi dengan The God of the Taifas. Pria bertopeng biru pun langsung mengeluarkan sebuah patung. Patung itu diperoleh dari wilayah setengah dewa. Sepertinya ada semacam warisan di dalam benda ini, karena memiliki aura niat yang sangat kuat. Kedua anak martial monarch pun sangat terkejut saat melihatnya. Ternyata benda ini akan muncul di tempat yang tak terduga. Si Makong menyadari kalau patung ini Nine God Martial World dari 10.000 tahun yang lalu. Si Makong menjelaskan kepada Kinan, sepertinya Crowell King ini tidak tahu tentang nilai benda itu, sehingga dia ingin menukarnya dengan benda lain. Kinan pun ingin tahu apakah hubungan antara Nine World Martial God dengan Nine Symbolic World yang diwarisi oleh senior Gongyang. Salah satu putra martial monarch menawar patung ini untuk ditukar dengan Jasper Flower dan sebuah manual kuno. Kinan langsung mengeluarkan gingsengnya. Dia berusaha mendapatkan patung itu agar bisa diberikan kepada senior Gongyang. Aku memiliki gingseng berumur 10.000 tahun dan akan menukarnya dengan patung itu. Apakah sudah cukup? Salah satu putra monarch pun kesal. Apakah kau ingin melawan kami, Kinan? Kinan kemudian menjawab kalau semua orang boleh bersaing di tempat ini. Pria itu pun menambahkan pil reinkarnasi Yin Yang, 3 pil Lightning Immortal, dan lencana kuno. Apakah itu sudah cukup, senior? Kinan tidak mau kalah dan menambahkan semua tangkai kayu Ice Shield Worm dan 5 Buddha Orb. Pria bertopeng biru itu tidak habis pikir. Ternyata Kinan ini menukar semua harta yang didapatnya di pelelangan hanya untuk mendapatkan patung batu. Singkat cerita, Kinan pun mendapatkan patung batu tersebut yang ternyata tak memiliki wajah. Kinan pun langsung pamit untuk pergi dulu. Salah satu putra monarch sangat kesal. Setelah acara ini selesai, maka dia akan melacak keberadaan Kinan untuk memberikannya pelajaran. Setelah keluar, Kinan dan si Makong langsung tertawa. Mereka sangat senang dikarenakan mereka bisa membuat kesal salah satu putra monarch.
Kemudian, rencana Kinan sekarang akan kembali ke sekte Dragon Emperor terlebih dahulu, karena Kinan menerima pesan dari sekte. Dikarenakan Kinan dan Simakong sudah berbeda tujuan, maka mereka akan berpisah di tempat ini dan akan berjalan masing-masing. Singkat cerita, Kinan pun sampai di sekte Dragon Emperor dan langsung memberi hormat kepada ketua sekte. Ketua itu pun sangat senang karena akhirnya Kinan telah datang. Ternyata sudah banyak orang di tempat itu. Ketua berbaju putih itu ingin menyuruh Kinan ikut berpetualang bersama tetua pertama untuk pergi ke makam setengah dewa. Kinan langsung setuju dan mengangguk karena dia juga ingin berpetualang dan memperbanyak pengalaman bertarung. Tak berselang lama, ketua berbaju putih menyuruh Kinan untuk mengikutinya ke suatu tempat. Kinan pun langsung mengikuti tetua itu di belakangnya. Kinan sangat penasaran, sebenarnya ketua itu ingin menunjukkan apa kepadanya. Cerita berpindah di tempat Hua Di-chen. Aku sudah menduga kalau hal ini pasti akan terjadi dan kita harus menjalankan rencana kita. Bawahan Hua Di-chen pun mengangguk. Ternyata prediksi seniornya ini sangat tepat dan dia akan melaksanakan sesuai dengan perintah dari Hua Di-chen. Cerita berpindah di tempat tetua berbaju putih. Ketua itu menjelaskan kalau dalam perjalanan ke makam setengah dewa, Kinan harus membantu kelompoknya jika terjadi hal yang kritis. Kinan menjawab kalau dia pasti akan membantu, tapi dia tidak akan memberi belas kasihan jika ada dari kelompoknya yang mengganggunya. Senior itu pun tidak mempersalahkan hal tersebut, dan dia memberikan sesuatu kepada Kinan. Senior itu menjelaskan kalau Kinan sudah berjanji membantunya, jadi terimalah itu sebagai ucapan terima kasih. Ternyata benda yang diberikan kepada Kinan adalah cincin Sumeru Ring. Dengan benda ini, Kinan bisa menyembunyikan Xiaohong dan membawanya ke makam setengah dewa. Kinan pun langsung memurnikan benda itu. Ternyata benda itu dalamnya memiliki lebar 3 zang. Seharusnya itu bisa digunakan untuk menyimpan kristal Monart dan berkultivasi. Singkat cerita, Kinan pun menemui Xiaohong dan akan membawa Xiaohong ke makam setengah dewa bersamanya. Kinan pun memasukkan Xiaohong ke dalam cincin Sumeru. Xiaohong akan dikeluarkan setelah mereka berada di makam setengah dewa. Singkat cerita, semua orang sudah berkumpul. Ketua pertama menjelaskan kalau makam setengah dewa berada di bagian terdalam dari World Plus Ocean. Bahkan martial Monart terkuat tidak berani menginjakan kakinya di sana sendirian. Oleh sebab itu, mereka mengumpulkan banyak pasukan untuk bekerja sama menelusuri makam setengah dewa. Tak berselang lama, tiba-tiba datanglah kultivator dari sekte Heaven Saber untuk bergabung menelusuri makam setengah dewa. Salah satu senior dari sekte Dragon Emperor tidak menyangka kalau sekte Heaven Saber mengirimkan Xianzong juga. Qianzong pun langsung mengejek. Ia berkata, kenapa orang-orang dari sekte Dragon Emperor ini merupakan orang-orang yang sangat lemah? Kenapa Ao Changtian tidak ikut? Hua Di-chen menjelaskan kalau kakak senior sedang dalam pengasingan, jadi mereka tidak bisa datang. Tapi kami memiliki seseorang yang mungkin menarik bagimu. Hua Di-chen pun langsung memperkenalkan Kinan. Kinan ini berada di peringkat yang lumayan tinggi, dan peringkatnya terus meningkat. Qianzong pun tidak tertarik pada Kinan. Menurutnya, Kinan ini hanya kultivator biasa dan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Tak berselang lama, ketua pertama menyuruh semua orang untuk naik ke atas kapal, karena mereka akan segera pergi menuju ke makam setengah dewa. Salah satu pria tidak mengerti dengan pemikiran tetua sekte Dragon Emperor. Kenapa bisa Kinan yang selama ini dibiarkan ikut bersama mereka ke makam setengah dewa? Kinan yang diejek hanya tersenyum. Kinan tidak mempersalahkan hal itu, karena dengan kemampuannya, Kinan yakin dia tidak akan menyusahkan mereka. Singkat cerita, Kinan pun naik ke atas kapal dan melihat beberapa orang yang sedang bersantai. Ternyata di kapal itu sudah ada banyak orang untuk pergi ke makam setengah dewa.
dan terlihat orang-orang itu juga sangat kuat. Kinan menyadari kalau semua paksi kelas 2 dari benua tengah ada di sini. Tampaknya keberadaan makam setengah dewa itu sangat penting bagi mereka. Tiba-tiba muncullah kelompok dari anggota Valen Demon Villa. Mereka bergegas untuk mencari tempat duduk. Ketua pertama dari sekte Dragon Emperor pun menanyakan, apakah rekan Tao si King Fan tidak pergi ke makam setengah dewa. Pria itu pun menjawab kalau dia tidak ikut, karena dia hanya mengantarkan adiknya saja ke sini. Aku harap semua orang akan bersikap baik kepada adiknya ini. Pria itu pun memperingati adiknya agar tidak bertindak sembrono dan menyuruh adiknya mengingat kata-katanya itu. Tiba-tiba wanita itu melihat Kinan yang membuat dia sangat terkejut. Ternyata kakaknya menyuruh dia untuk berteman dengan Kinan. Meskipun begitu, dia sangat kebingungan. Kenapa dia harus berteman dengan Kinan? Padahal banyak kultivator yang lebih kuat dari Kinan. Tiba-tiba muncullah seseorang. Dia menjelaskan kalau dia adalah Chen Buhui, adik junior Chen Zilai. Kinan pun menanyakan, sebenarnya pria itu menginginkan apa? Kenapa menemui Kinan? Apakah dia ingin meminta bantuan? Pria itu pun berterus terang kalau dia ingin bekerja sama dengan Kinan. Menurutnya, kekuatan para kultivator yang ikut ke makam setengah dewa sangat kuat. Dia khawatir kalau dia tidak bisa menghadapi mereka. Kinan pun menyetujuinya. Menurutnya, lebih banyak orang akan menjadi lebih baik daripada sendirian. Tak berselang lama, muncullah kelompok ketiga putra Martial Monarch yang juga menuju ke makam setengah dewa. Kinan paham, ternyata ketiga putra Martial Monarch bekerja sama dengan jenius dari God Ranking wilayah setengah dewa. Sepertinya perjalanan ke makam setengah dewa ini akan menjadi sangat seru. Singkat cerita, mereka telah sampai ke pintu masuk makam setengah dewa. Para kultivator pun mulai bersiap-siap. Ketua pertama pun menyuruh anggotanya agar bersiap-siap dan jangan sampai tertinggal, karena mereka akan memasuki makam setengah dewa. Singkat cerita, Kinan sudah berada di makam setengah dewa. Terlihat banyak mayat yang bergeletakan di tempat itu. Ternyata, Kinan dikirim di lokasi acak. Setelah memasuki makam setengah dewa, Kinan pun langsung mengeluarkan Xiahong dari cincin Sumeru Ring untuk menemani perjalanannya di makam setengah dewa. Terlihat Xiahong sangat senang saat melihat tempat ini. Kinan pun bergegas menelusuri makam dewa ini. Singkat cerita, Kinan dan Xiahong pun sampai di suatu danau yang sangat besar. Air danau itu berwarna kemerahan seperti darah. Kinan pun langsung menyentuh air itu dengan jarinya. Dia tidak menyangka di makam setengah dewa ini ada Immortal Kifon. Xiahong pun menyarankan agar masternya memperkuat kekuatan 9 martial tree-nya dengan menggunakan air di danau ini. Kinan pun membenarkan kata-kata dari Xiahong. Dia akan mengeluarkan martial tree-nya dan memperkuat kekuatan martial tree-nya. Kinan pun langsung menggunakan martial tree-nya untuk menyerap air yang ada di dalam danau ini. Tiba-tiba datanglah seorang pria. Pria itu adalah pria yang mengajak Kinan untuk bekerja sama pada saat mereka masih di kapal. Saat pria itu mendekati Xiahong, Xiahong langsung menghalangi jalan dari pria itu. Xiahong menanyakan, siapa pria di hadapannya ini? Tak berselang lama, Kinan sudah selesai menyedot air yang ada di danau hingga kering. Kinan tidak menyangka kalau dengan cepat ke-9 martial tree-nya ini bisa menyedot air yang begitu banyak dari danau yang begitu besar sampai kering. Tiba-tiba Kinan dikejutkan dengan pria biksu yang memanggilnya. Kinan mengenali kalau pria itu adalah Chen Buhui. Kinan pun menjelaskan kepada Xiahong kalau dia mengenali pria di hadapan mereka ini yang bernama Chen Buhui dari Quill Body. Tiba-tiba muncullah sebuah fenomena yang membuat mereka terkejut. Chen Buhui mengajak kelompok Kinan untuk memeriksanya. Namun Kinan pun menyetujuinya. Namun sebelum mereka pergi, dia meminta izin akan menuliskan peta lokasi gua Immortal Demon ini. Singkat cerita,
Mereka pun sudah sampai di sebuah gua. Terlihat banyak monster yang mati di luar gua. Kinan pun menyuruh Xiaohong dan Chen Buhui untuk berhati-hati. Tempat ini penuh dengan bahaya dan mereka harus tetap waspada. Kinan pun langsung menggunakan teknik mata dewanya untuk mengamati jalan dan area di sekitarnya. Setelah lebih jauh memasuki gua, mereka menemukan sesuatu. Chen Buhui menjelaskan kalau benda di hadapan mereka ini adalah Ancient Flower dan Levitation Crystal. Kinan menanyakan apakah benda ini berguna atau tidak. Jika berguna, apakah mereka bisa menggunakannya? Chen Buhui memberitahu Kinan kalau satu batang Ancient Flower mampu meningkatkan Martial Tree ke tingkat berikutnya. Tapi setiap orang hanya bisa mengkonsumsinya sekali. Dan untuk Levitation Crystal, dapat untuk meningkatkan seluruh kekuatanmu ke tingkat berikutnya. Kinan pun menggunakan kekuatannya untuk memeriksa lapisan yang membungkus 3 benda itu. Menurutnya, tidak akan mudah menghancurkannya. Kinan pun menyuruh Xiaohong dan Chen Buhui untuk keluar dulu dan menunggu Kinan di pintu masuk. Karena dia akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan dinding es ini. Kinan pun menyuruh kepada 2 orang itu agar tidak khawatir. Karena dia yakin kalau dia pasti bisa dan akan selamat. Dikarenakan Kinan sudah memutuskan, maka Chen Buhui dan Xiaohong pun meminta Kinan untuk berhati-hati dan dia akan menunggu Kinan di luar. Setelah kedua orang itu keluar, Kinan langsung mengeluarkan jiwa bela dirinya. Dia ingin tahu apakah dinding es ini bisa bertahan dengan satu pukulan darinya. Kinan pun langsung menghantam dinding es itu dengan sangat keras, menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya. Tiba-tiba sebuah ledakan besar pun terjadi, yang membuat area di tempat itu bergoncang tak karuan. Bahkan di luar gua, tanah-tanah menjadi retak, seakan-akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Kinan pun mendapatkan ketiga harta itu, namun dikarenakan tanah-tanah yang dipijaknya hancur, dia terjatuh ke dalam retakan tanah tersebut. Xiaohong menyadari. Ia pun langsung berteriak, "Master, aku akan menyelamatkanmu." Dengan kecepatannya, Xiaohong pun langsung menyelamatkan Kinan. Ternyata di sini Kinan pingsan, sehingga dia jatuh ke bawah. Di sini Chen Buhui juga ternyata bisa terbang menggunakan tongkatnya dan menyuruh Xiaohong meraih tangannya agar tidak terjatuh. Xiaohong pun langsung menangkap tangan Chen Buhui yang membuat dia dan Kinan tidak terjatuh ke bawah. Namun Chen Buhui sangat kesulitan. Meskipun begitu, dia tetap akan menolong Kinan dan Xiaohong karena mereka adalah tim. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun membuat api kecil untuk menghangatkan badan. Terlihat Kinan juga masih pingsan. Xiaohong pun berterima kasih kepada Chen Buhui. Kalau bukan karena pertolongan dari Chen Buhui, maka dia dan Kinan bisa mati. Chen Buhui menjelaskan, menurutnya menyelamatkan nyawa lebih penting dari membangun pagoda 7 lantai. Apalagi Kinan juga sedang terluka. Meskipun begitu, sebenarnya Chen Buhui juga sangat ingin mengambil 3 harta yang didapatkan oleh Kinan. Sebab Kinan juga sekarang masih dalam keadaan terluka dan tak sadarkan diri. Tapi dia mengurungkan niatnya tersebut. Lebih baik dia mendengarkan kata-kata seniornya itu. Jika tidak, bisa saja hidupnya akan menderita. Xiaohong yang melihat ekspresi Chen Buhui menanyakan kalau Chen Buhui ini kenapa? Apakah ada masalah? Chen Buhui pun beralasan kalau dia sedang memikirkan saudara Kinan. Kira-kira apakah dia akan bangun agar mereka bisa menelusuri tempat ini. Tak berselang lama, Kinan pun terbangun. Dia merasa kalau ada cahaya Buddha dalam tubuhnya. Pasti Chen Buhui telah menyembuhkannya. Melihat itu, Chen Buhui dan Xiaohong sangat senang. Sepertinya Kinan ini sudah baik-baik saja dan lukanya telah sembuh total. Kinan pun berterima kasih atas pertolongan dari Chen Buhui yang telah menyembuhkan lukanya. Kinan pun memberikan salah satu harta yang didapatnya pada saat di dalam gua. Kinan pun membagi rata harta yang didapatnya itu. Chen Buhui yang mendapatkan harta itu sangat senang.
Harta ini akan bisa membantunya untuk meningkatkan kekuatannya. Kinan pun memberitahu kalau ada sebuah formasi di dalam gua Immortal Demon yang mengarah ke tempat yang lebih berbahaya. Kinan menyarankan, sebelum mereka ke sana, maka mereka harus meningkatkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Kinan pun langsung mengeluarkan kristal berwarna ungu. Dia akan menggunakan kristal ungu itu untuk meningkatkan kekuatannya. Kinan pun meneteskan setetes darahnya untuk memurnikan kristal itu. Dia ingin melihat reaksi apa yang ditunjukkan oleh benda yang didapatnya itu. Tak berselang lama, kristal itu pun mulai mengeluarkan sebuah aura kekuatan dan Kinan bisa menggunakan aura itu untuk meningkatkan seluruh kekuatannya. Singkat cerita, kelompok Kinan sudah berada di reruntuhan gua Immortal Demon. Chen Buhui menanyakan, apakah Kinan yakin jika portal teleportasi di tempat ini masih bisa digunakan? Kinan pun langsung memeriksa tanah yang dipijak oleh dirinya. Kinan akan mencoba memeriksanya, apakah portal itu masih bisa digunakan atau tidak. Dan ternyata sebuah formasi muncul dari atas sana. Sepertinya formasi teleportasi memang masih bisa untuk digunakan. Singkat cerita, kelompok Kinan sudah diteleportasikan ke suatu tempat. Ternyata tempat ini adalah tempat pengujian kedua. Terlihat ada juga senior dari sekte Dragon Emperor. Dia sangat terkejut, ternyata Kinan masih hidup dan bisa masuk ke tempat ini. Ternyata di tempat itu sudah banyak orang yang berkumpul dan mengelilingi seseorang dengan tempat duduk yang melayang. Orang misterius itu pun menjelaskan kalau tes di tempat ini adalah kalian akan menghadapi bayangan kalian sendiri. Kalian akan lolos tes jika berhasil mengalahkan bayangan itu. Kinan pun langsung mendekati sebuah cermin dan mulai mengamatinya menggunakan teknik mata dewanya. Menurutnya, cermin bayangan ini tidak bisa meniru teknik mata dewanya. Sepertinya, kekuatan cermin bayangan ini tidak akan sanggup untuk meniru kemampuannya dengan sempurna. Tiba-tiba muncullah bayangan Kinan dari cermin itu dan langsung mendekati Kinan. Kinan pun langsung mengeluarkan pedang Heavenly Shower dan mengumpulkan kekuatan di pedangnya tersebut. Kinan langsung mengeluarkan tebasan pedang yang langsung menyerang bayangan itu. Terlihat bayangannya itu tidak sempat menghindar. Hanya dalam sekali serangan, bayangan itu langsung hancur berkeping-keping tak tersisa. Orang-orang yang melihat itu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka jika Kinan ini benar-benar bisa mengalahkan bayangan itu hanya dengan sekali serang saja. Salah satu senior Kinan pun tidak terima dan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan bayangannya agar tidak tertinggal oleh Kinan. Setelah dia bisa menghancurkan bayangannya, terlihat Kinan sudah bergegas pergi ke suatu tempat. Saat mereka mengejar Kinan, ternyata pergerakan mereka sangat lambat dan mereka harus berubah ke bentuk bis mereka agar bisa menyusul Kinan. Setelah mereka berubah bentuk, kecepatan mereka pun meningkat dan tidak akan membiarkan Kinan pergi lebih jauh lagi. Binatang bis harimau pun berteriak kepada Kinan, "Kinan, jangan kabur kau. Aku perintahkan kau kembali ke sini. Jika tidak, aku akan menghajarmu." Terlihat orang-orang bertopeng sangat senang. Ternyata ada 4 orang sekaligus yang bisa mengalahkan bayangannya sendiri dengan cepat. Tapi orang pertama yang mendekatiku yang akan mendapatkan akses ke tempat ujian selanjutnya. Tiba-tiba sebuah binatang bis berbentuk burung langsung mendekati Kinan dan akan menangkap Kinan. Tapi Kinan ternyata dapat menghindari serangan tersebut. Kinan sangat kesal, padahal mereka berasal dari sekte yang sama. Tetapi kenapa ketiga senior itu menghalanginya dan mencoba ingin membunuhnya? Apakah Kinan berhasil melewati ujian kali ini dan mengalahkan semua musuh-musuhnya? Kelanjutannya ada di part 79. Nah, jadi untuk kalian terus pantengin channel Good Movie ID karena cerita Kinan yang selanjutnya akan semakin seru.